Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, masih menggunakan pen tool. Kita coba akan membuat sebuah sertifikat yang sudah saya sediakan. Contohnya, pertama kita masuk ke file dulu, lalu seperti biasa new ctrln di keyboard. Kita atur width-nya atau lebarnya 3500 pixel dan height dan tingginya itu 2500 pixel. Kasih nama bebas sesuai keinginan kalian, lalu tekan OK. Nah, nanti ukurannya akan seperti ini. Oke, kalau udah, saya akan masukkan contohnya di sini. Ini contoh sertifikat yang benar-benar menggunakan pen tool, itu emang udah bisa gitu, udah cukup hanya menggunakan pen tool saja. Bagaimana caranya? Kita coba mulai dari yang segitiga ini dulu ya. Nah, kita ke pen tool atau bisa menggunakan huruf P ya, yang pen tool ini. Nah, usahakan di atas ini kita ubah, jangan pad tapi harus shape. Kenapa harus shape? Karena kalau misalkan pad itu kita mewarnainya itu harus manual, tapi kalau misalkan shape itu kita bisa langsung mengatur warnanya ya. Kayak kita coba bikin gambarnya atau bentuknya, bentuk segitiga bebas, mau segitiga apapun. Nah, kita lihat dulu di sini ada titik awal sama titik akhir. Usahakan titik awal sama titik akhir itu harus menyambung. Kita ulangi lagi. Nah, pertama kita bikin titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Nah, usahakan harus nyambung dengan ini. Kalau misalkan udah benar, nanti titik ini akan hilang. Contoh, diklik lagi. Nah, akan seperti ini. Titiknya itu tidak akan ada kalau misalkan udah menyambung. Ya, kalau udah, kita duplikat saja. Duplikat itu menggandakan. Jadi kalau dalam istilah biasa itu kayak copy paste, tapi ini seperti duplikat ya. Duplikat itu menggandakan. Jadi gimana caranya supaya objek ini ada 2, ada 3 dan berikutnya. Caranya kita bisa menggunakan keyboard dengan menekan CTRL-D. Oh bukan, CTRL-J. Nah, nanti ada 2 ya. Kita ulangi. Nah, di sini ini step pertama. Ketika kita menekan CTRL-J di keyboard, maka ini akan otomatis menjadi 2 layer. Nah, kok di sini masih 1? Kita geser aja gambarnya. Nah, jadi ada 2 ya. Oke. Kalau udah gitu, kita bisa mengatur warnanya di sini atau bisa di sini. Tapi kalau pengen cepet itu langsung aja di sini, klik 2 kali di mana, di klik kiri ya, klik kiri. Nah, kita bisa atur warnanya, pengen warna apa, pengen warna merah, warna apa, silakan sesuai keinginan hati kalian. Dan usahakan itu harus cocok dengan sesuai tema yang akan kita buat, karena di sini saya akan buat sesuai contoh, jadi saya menggunakan yang warna biru aja ya, biru tua sama biru muda. Kita atur birunya ini. Oke. Kalau udah, nah yang merah ini juga diatur warnanya jadi warna semu muda ya, muda, biru muda, sedikit muda. Nah, gitu. Yang ini terlalu tua, turunkan dikit. Oke. Kalau udah, kita atur tata letaknya, sesuaikan. Ini bisa diperbesar, silakan atur sesuai keinginan kalian, dan usahakan gimana caranya supaya penglihatan itu ya enak gitu melihat hasilnya. Nah, gimana misalkan saya gak ada
nggak ada transport controlnya. Ketika kalau misalkan kalian nggak ada ini transformnya, ketika diatur nggak ada ini, kalian bisa diklik ke move tool, lalu di sini ada show transport control ya, di checklist aja. Kalau misalkan nggak di checklist, nah nanti akan hilang kan. Ini auto select, ini untuk supaya ketika diklik itu kita otomatis ke layer. Contohnya kayak gimana? Ketika diklik ini, nanti otomatis layer akan berpindah ke ini. Lalu diklik yang ini, otomatis akan pindah ke sini kayak gitu. Kalau nggak di checklist, ketika diklik itu gak akan bisa pindah, layar tetap ada di sini kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita duplicate lagi. Duplicate. Kita bikin kayak gini aja. Saya cukup bikinnya 4. Jangan lupa ya, kalau misalkan ini mau ada banyak, kalian tinggal duplicate aja atau gandakan saja dengan menggunakan CTRL-J di keyboard. Oke, kalau udah, biar tata letaknya tuh sesuai, kita lihat contohnya. Di sini kan antara ini di pinggir ini dan sama yang di sini itu sama. Kita di blok aja dulu semuanya. Di blok. Usahakan toolnya itu menggunakan move tool ya. Nah, kalau udah di blok, gimana lagi? Kayak tadi, gunakan lagi sistem duplicate. Caranya CTRL-J. Nah, itu lalu digeser. Otomatis ini layarnya akan banyak. Kalau udah kayak gimana? Kita putar atau atur tata letaknya mau gimana? Nah, seperti itu. Jadi bentuknya itu yang atas sama yang bawah itu tetap sama. Caranya saya ulangi lagi, di blok semuanya, lalu kalian tinggal di duplicate aja. Oke, selanjutnya kita kemana? Kita bikin yang garis ini ya, garis apa ini? Kita gunakan alat yang namanya, ini di bawah ada rectangle tool ya, karena kita akan membuat sebuah persegi panjang. Oke, bikin aja, bebas, ukurannya bebas. Kalau udah dilepas, warnanya bisa diatur. Kalau misalkan pengen warnanya sama-sama yang di sini, kalian klik yang sesuai warna ini, klik 2 kali, lalu ada di sini yang di dalam pagar, kita kopikan. Oke. Nah, lalu ke sini lagi, klik 2 kali. Nah, yang tadi dikopikan masukkan ke sini, paste. Otomatis warnanya akan sama sesuai yang ada di sini. Atur dulu. Kita duplicate aja biar cepet. CTRL-J ya, jangan lupa CTRL-J. Atur bentuknya dan tata letaknya. Panjangnya juga sama, sesuaikan. Nah, kalau mau cepet, kalian bisa diduplicate aja lagi yang ini, CTRL-J lagi, lalu ke bawah, lalu perkecil ukurannya biar cepet ya. Untuk apa? Ini untuk membuat garis yang kecil ini. Sesuaikan ukurannya. Udah, misalkan segini. Kalau misalkan dirasa ini terlalu besar, silakan atur lagi. Kita duplicate lagi yang ini, CTRL-J, kita geser ke bawah, lalu putar. Jangan lupa kalau misalkan udah ngedit, kalau udah ngatur, itu usahakan kalian tekan enter di keyboard, atau bisa menggunakan ini checklist ini. Biar apa? Biar nanti bisa
bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalkan kalian belum di checklist atau belum di enter, nanti kalian nggak bisa ngedit yang layer-layer yang lain, jadi cuma bisa di sini aja terus gitu. Jadi usahakan di checklist dulu, atau gak di checklist di enter di keyboard. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk penggunaan pen tool kita cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan atau pengaturan tata letak teks. Lalu ini backgroundnya ini yang transparan, lalu logo, penempatan logo, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan sekarang mungkin cukup sekian. Silakan pelajari dan isi daftar hadir di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.